Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kajian tentang fikih bisnis atau bab baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-hajru. Al-hajr itu adalah sebuah larangan pengelolaan harta bagi orang-orang tertentu. Jadi sebagai pembuka, kalau misalnya orang itu mengalami kebangkrutan yang mana jumlah hutangnya itu lebih besar daripada aset yang dimiliki atau disebut sebagai pailit secara ekonomi, maka hakim bisa menetapkan larangan untuk mengelola harta yang dimilikinya sendiri karena tanggungannya lebih besar. Atau mungkin dalam pendekatan kita itu hampir sama seperti sita gitu ya, hak sita. Jadi dilarang untuk mentasarufkan hartanya. Al-hajru lughatan al-man'u. Hajar secara bahasa itu bermakna man'u, yaitu artinya mencegah. Jadi setiap mencegah sesuatu maka disebut hajru. Tapi secara syara itu apa? Syar'an al-man'u min tasarrufin khassin bisababin khassin. Pencegahan dari pengelolaan harta tertentu karena adanya kejadian atau sebab-sebab tertentu. Ya, ulangi lagi. Hajar adalah pencegahan dari pengelolaan harta tertentu karena adanya sebab atau kejadian-kejadian tertentu. Tadi misalnya contohnya tadi ada orang pailit, maka hartanya tidak boleh dikelola. Atau anak kecil misalnya, anak kecil ini anaknya jutawan, dia katakan masih kecil gitu ya, usia 3 tahun, naudzubillah, ayah ibunya meninggal kecelakaan. Nah, dia kecil tapi hartanya miliaran atau mungkin triliunan. Nah, anak kecil ini kan tidak tahu mentasarufkan uang, karena anak kecil nggak tahu uang. Jadi bisa saja ada orang itu tahu bahwa dia untuk uangnya banyak, terus kemudian dibelikan mainan tapi ditukar dengan uang 10 juta. Ya, asalkan anak kecil itu mau ya, tentu dia milih mainan, meskipun mungkin mainannya hanya harga 1 juta. Nah, untuk menghindari kerusakan-kerusakan tersebut, maka anak kecil, safeh itu juga diperbolehkan untuk dihajru oleh walinya. Itu disebut sebagai harta yang tertentu, yaitu hartanya orang pailit atau hartanya anak kecil tadi, dengan sebab atau kejadian tertentu. Kalau yang pertama itu karena dia pailit, rugi, hutangnya lebih banyak. Nah, yang kedua itu karena dia belum memiliki akal yang sempurna, sehingga dikhawatirkan ketika uangnya dipakai sendiri itu malah pentasarufannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Terus sekarang kita masuk pada macam-macamnya hajru. Anwa'ul hajri isnani. Macam-macamnya hajar itu ada 2. Yang pertama
ma syuri'a li maslahatil mahjuri alaih wa tahtahu afrodun. Yang pertama adalah hajar yang dilandasi adanya kepentingan untuk kemaslahatan seseorang yang dihajar itu sendiri, seperti anak kecil tadi. Yang kedua, wa ma syuri'a li maslahati ghairi wa tahtahu afrodun. Hajru, ya, pembatasan atau blok terhadap pengelolaan harta karena kemaslahatan orang lain. Jadi kalau orang punya hutang itu, kalau penghutang ini hartanya tidak dihajru, tidak dibatasi, itu kan nanti hutangnya bisa tidak dilunasi karena uangnya dibuat perputaran. Nah, pembatasan terhadap orang yang pailit, orang yang rugi, yang utangnya lebih besar daripada asetnya, maka itu menguntungkan orang lain, bukan menguntungkan dirinya sendiri. Ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu untuk kemaslahatan dirinya. Nah, kedua ini untuk kemaslahatan orang lain. Sekarang contohnya apa? Famin afrodil awali, termasuk contoh atau bagian daripada hajru yang pertama adalah al-hajru fi mali ala safihi wa huwa mubadziru limalihi, yaitu pencegahan atau pembatasan atau larangan pengelolaan kepada anak kecil karena dikhawatirkan dia akan menghambur-hamburkan hartanya. Al-mubadziru limalihi. Itu. Contoh yang kedua, wa min afrodis tsani al-hajru 'alal muflisi fi a'yani malihi. Yaitu hajar atau pembatasan atau larangan terhadap orang yang pailit, yang mana asetnya itu lebih sedikit daripada hutangnya. Nah, sekarang orang yang pailit itu apa? Wa huwa syar'an man zada dainahu al-halu al-lazim al-adimiyu ala malihi. Yang disebut sebagai pailit, orang yang bangkrut, itu adalah orang yang memiliki hutang yang sudah jatuh tempo dan harus dibayar, yang mana hutangnya itu lebih besar daripada aset yang dia miliki. Misalnya dia tuh punya rumah, punya mobil, punya tanah, yang semuanya itu misalnya di total ada 3 miliar. Tapi dia punya tanggungan mungkin terhadap bank atau apa, nilainya 3 miliar. Berarti kan hutangnya lebih besar 2 miliar daripada aset seluruhnya yang hanya 1 miliar. Nah, itu disebut sebagai orang yang pailit. Nah, itu. Lalu bagaimana bentuk-bentuk hajru atau contoh-contohnya? Ayyubadzira amrun limalihi ba'da rushdihi fayaqulu al-hakim mana'tu amran minat tasarrufi fi malihi. Amr yang saat itu masih kecil tuh menghambur-hambur. Oh, ini Amr ini sudah diserupakan, ya, disamakan dengan Safeh. Dia sudah dewasa. Ayyubadzira amrun limali ba'da rushdi. Dia ini sudah besar, tapi ternyata tingkah lakunya seperti anak kecil. Misalnya Amr menghambur-hamburkan hartanya padahal dia sudah dewasa. Oleh karenanya hakim mengatakan, aku menghajaru Amr dari melakukan transaksi pada harta-hartanya. Boleh. Itu disebut sebagai hajru yang pertama, yang justru manfaatnya itu kembali kepada dirinya, sehingga uangnya tidak cepat habis. Yang kedua, contoh hajru yang kedua
itu pada orang yang bangkrut. Ayyakuna li Zaidin ala Amrin alfu dinarin halatan lazimatan zaidatan ala malihi fayatluba Zaidun aw Amrun aw huma minal hakim al-hajra ala Amrin fataqulu al-hakim mana'tu Amron minat tasurrufi fi a'yani malihi. Jadi misalnya Zaid punya hutang kepada Amr sebesar 1000 dinar, yang mana sudah jatuh tempo dan harus dibayar. Sementara total nilai aset yang dimiliki oleh Zaid itu tidak lebih dari 1000, artinya lebih banyak hutangnya. Maka Zaid atau Amr atau keduanya meminta kepada hakim agar hakim melakukan hajru atau pembatasan atau larangan pengelolaan hartanya Amr. Lalu hakim berkata, aku menghajru hartanya Amr dari melakukan tindakan hukum terhadap transaksi atas aset-asetnya. Nah, jadi ini contoh Zaid ini contoh dari orang yang sedang pailit atau dia sedang rugi dari bisnis-bisnisnya. Itu untuk bab hajar. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab suluh. As-sulhu lughatan qat'un niza'. Suluh secara bahasa itu adalah menyelesaikan perselisihan. Qat'un niza'. Memotong, qat'un memotong atau menyelesaikan perselisihan. Adapun syaratnya adalah yahsulu bihi dzalik. Suluh secara syarak adalah akad yang dengannya bisa menyelesaikan perselisihan. Saya ulangi lagi, akad yang dengannya bisa menyelesaikan perselisihan. Misalnya ada orang hutang pada temannya. Misalnya hutangnya itu 10 juta. Terus kemudian bertahun-tahun teman ini pisah. 20 tahun kemudian mereka berdua ketemu. Dan kebetulan yang satunya tidak butuh uang. Dan ini tidak ada catatan. Ini sudah tidak ada catatan dan lupa ada hutang apa ndak, ada ini apa ndak, sudah bayar apa belum. Pokoknya ketemuan, cuma yang satunya itu agak ingat kalau yang satunya itu pernah hutang sama dia. Jadi dia ingat, ada saksinya. Kamu punya hutang saya berapa? 10 juta. Loh, belum saya kembalikan. Belum, gitu. Nah, ini terus kemudian ketika kalau 10 juta saya nggak punya uang gitu. Terus kemudian yang dihutang itu bilang, ya udah, ini saja. Kita damai saja, 5 saja, tapi sekarang bayar secara langsung. Soalnya saya sedang butuh uang. Nah, itu sebagai apa? Disebut sebagai suluh. Akad mengganti dari 10 juta kepada 5 juta. Yang dengan akad tersebut bisa terselesaikannya sebuah perselisihan. Itu disebut sebagai apa? Suluh. Aqsamus sulhi ithnani. Nah, sekarang kita membahas tentang macam-macamnya suluh. Suluh itu ada 2. Sulhu hatitotin. Yang pertama disebut sulhu hatitoh. Wa sulhu mu'awadah. Dan suluh mu'awadah. Apa yang disebut sebagai sulhul hatitoh? Fal awalu, maka yang disebut sebagai suluh yang pertama, yaitu suluh hatitoh. Huwa as-sulhu minal mudda'a
wa as-sulhu minal mudda'a ala ba'dihi ainan. Ala ba'dihi ainan kana au dainan. Yaitu sulhu hatito itu adalah akad perdamaian terhadap sesuatu yang telah didakwahkan untuk menjadi haknya, lalu dia hanya mengambil sebagian saja, baik berupa barang ataupun hutang. Jadi ala ba'dihi ainan kana au dainan. Jadi dia hanya ngambil sebagian. Kan tadi contohnya hutangnya 10 juta tapi digerasikan jadi 5 juta. Atau misalnya dia bawa mobilnya lupa, contoh kejadian, ya udah ganti sepeda motor aja. Nah, itu benda berarti, berupa apa? Benda. Daripada ndak kembali sama sekali, ya udah sepeda motor lu tak bawa. Ya udah gak apa-apa. Tapi udah selesai ya permasalahannya. Nah, itu wa tsani wa sulhu minal mudda'a ala ghairihi ainan kana mudda'a dainan. Itu sulh ma'awadhu adalah akad perdamaian terhadap sesuatu yang telah didakwa menjadi haknya lalu diganti dengan yang lainnya, baik berupa barang ataupun utang. Maaf ya, tadi kalau yang pertama tadi hanya satu jenis ya. Kalau utang ya utang, kalau suatu barang ini. Nah, yang kedua ini diganti dengan barang atau benda lain. Misalnya tadi ya, jadi contoh yang saya itu masuk contoh yang kedua. Pinjam mobil berpuluh saking anunya itu. Misalnya ada orang di suatu daerah dan dia pindah terus mobilnya ini ya udah pakai aja mobilnya dipakai. Setelah dipakai ternyata orang tuanya temannya itu meninggal, terus kemudian dipakai anaknya tahu kalau itu mobil temennya ayahnya. Nah, suatu saat 20 tahun kemudian yang punya mobil itu datang, ini mobil saya, loh maaf saya tidak tahu, ini kan dipakai ayah saya gitu. Mobilnya udah 20 tahun udah turun harga sama sekali. Ya udah kalau gitu ganti sepeda motor aja. Nah, itu dari mobil ke sepeda motor. Jadi diganti dengan yang lainnya. Jadi disebut sebagai ala ghairihi ainan kana mudda'a au dainan. Kalau tadi itu apa? Ala ba'dihi sebagian. Kalau ini ala ghairihi. Nah, ala ghairihi. Itu contoh-contohnya. Sekarang syarat-syarat sahnya sulh. Syarat-syarat sahnya sulh. Syurutu sihhatis sulhi. Syurutu sihhatis sulhi ithnani. Syarat sahnya sulh itu ada 2. Yang pertama, sabqu khusumat. Adanya persengketaan. Yang kedua, iqrarul khasmi. Adanya pengeklaiman atau pengakuan dari salah satu pihak. Itu syaratnya sulh. Sekarang bentuk atau contohnya sulh misalnya. Ayyad da'ya Zaidun ala amrin daron au 20 dinaron fi zimmatihi fayungkiru amrun. Zaid telah mendakwa atau mengeklaim bahwa rumah yang ditempati Amr itu dia masih memiliki
10 dinar yang ada pada Amr. Akan tapi Amr mengingkarinya. Jadi misalnya ya, jadi di situ Amr tuh punya rumah. Mungkin pas bangunnya itu sebagian itu pakai danyanya Zaid, tapi Amr sudah lupa. Kemudian Zaid bilang, "Lu di rumahmu itu kan ada harta saya yang kamu gunakan. Berapa? 10 dinar, 20 dinaran." Fayungkir Amr, "Enggak, kapan itu?" gitu. Terus kemudian tidak lama kemudian Zaid mengatakan, "Sholahtuka min hadhihi dari ala nisfiha au ala hadha thawbi." Fayaqulu Amrun qabiltu. Kemudian saya mengatakan, "Aku berdamai denganmu dengan separuh harga rumah ini atau dengan pakaian ini." Amr berkata, "Iya, aku terima." Nah, jadi ya udah, nggak cair 10 dinar enggak apa-apa. Cuma saya minta sebagiannya saja, atau saya minta diganti dengan baju. Nah, itu bentuk-bentuk daripada suluh. Sekarang tadi bab suluh. Sekarang kita masuk pada bab ketiga yang disebut sebagai hawalah. Hawalah ini mindah hutang. Al-hawalatu lughatan at-tahawwulu wal intiqal. Hawalah secara bahasa berarti berubah dan berpindah. Wa syar'an aqdun yaqtadi naqla dainin min dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Sedangkan definisi secara syaraknya, hiwala adalah akad yang berdampak pada perpindahan hutang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lain. Jadi misalnya gini, misalnya di struktur organisasi itu kan ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Sekretaris punya hutang kepada ketua. Nah, bendahara punya hutang sama sekretaris. Jadi ini muter. Sekretaris punya hutang sama ketua, bendahara punya hutang sama sekretaris, dan ketua punya hutang sama bendahara. Jadi muter. Sekretaris ke ketua, ketua ke bendahara, bendahara ke sekretaris, muter hubungannya. Segitiga muter gitu. Nah, jadi yang disebut dengan hiwalah itu adalah sekretaris bilang sama sampean punya hutang saya 50.000 kan? Ya. Nah, bendahara punya hutang saya 50.000. Lah, sampean kan juga punya hutang sama bendahara. Ya, ya sudah. Saya bagaimana kalau hutang saya ke sampean itu terhapus, ya, terhapus dan nanti akan ditanggung oleh bendahara. Sementara sampean juga punya hutang bendahara, jadi tinggal kalau sama-sama 50 ya berarti sudah hapus. Kalau di bawah ya berarti masih nambah, kalau di atas ya masih lebih gitu. Nah, itu contoh daripada hiwalah. Jadi akhirnya yang sekretaris ini dia sudah tidak punya hutang kepada ketua, tapi dia juga sudah tidak punya piutang kepada bendahara. Itu contoh ya. Maksud daripada perpindahan akad yang berdampak atau berkonsekuensi berpindahnya hutang, yaitu hutangnya sekretaris menjadi tanggungan yang lainnya, yaitu pada bendahara.
Jadi itu definisi secara syaraknya. Adapun rukun-rukun daripada hawalah, arkanul hawalati sab'atun. Rukun daripada hawalah itu ada 7. Yang pertama muhilun wa muhtalun wa muhalun alaih wa dainun lil muhtal alal muhili wa dainun lil muhili alal muhtali alaih wa ijabun wa qabulun. Yang pertama adalah muhil atau orang yang memindahkan hutang. Kasusnya tadi sekretaris. Muhtal, orang yang menerima piutang yang dipindahkan. Berarti orang yang menerima piutang, berarti ini ketua menerima piutang yang dipindahkan, ketua muhtal. Muhal alaih, orang yang dipindai hutang, bendahara. Hutangnya sekretaris ditanggung bendahara. Piutangnya muhtal terhadap mukhil, yang keempat ya. Piutangnya muhtal terhadap mukhil, berarti hutangnya ketua kepada piutangnya muhtal terhadap mukhil, berarti hutangnya ketua kepada sekretaris. Terus piutangnya mukhil kepada hutangnya mukhil kepada muhal alaih, pada bendahara. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam adalah ijab, syarat yang ketujuh adalah qabul. Kemudian apa sih yang disyaratkan bagi mukhil, muhtal, ijab dan qabul? Yushtaratu fil muhili wal muhtal ma yushtaru fil ba'i wal mushtari. Disyaratkan bagi yang memindahkan hutang dan orang yang menerima piutangnya sebagaimana syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli. Wa fil ijab wal qabul ma yushtaru fi sighatil ba'. Adapun syarat dalam ijab dan qabul adalah sebagaimana syarat yang ada dalam sighat ijab dan qabulnya jual beli. Jadi disamakan dengan jual beli. Baik secara syaratnya atau secara ijab qabulnya. Sedangkan sekarang syarat dari adanya dua hutang akad khiwalah itu apa? Hutangnya sekretaris kepada ketua dan hutangnya bendahara kepada sekretaris. Yang pertama thubutuha, tetapnya. Yang kedua wasihatul i'tiyadi anhuma, yaitu keduanya bisa dipertukarkan, bisa digantikan. Wa ilmul aqidaini bihima qadran wa jinsan wa sifatan wa hululan wa ta'jilan. Masing-masing daripada pihak ya yang telah berakad telah mengetahui kadarnya, jenisnya, sifatnya, waktunya, jarak waktu hutangnya, dan jatuh harus pembayarannya. Itu adalah syarat-syaratnya. Wa tasawihima fiha, dan adanya nilai yang sama di antara keduanya. Kemudian masuk pada suratul hawalah, contoh atau bentuk atau fragmen dalam sehari-hari. Ayakuna li Zaidin ala amrin alfu dinarin dainan halatan sahihatan wa li amrin ala bakrin mithluha. Zaid memiliki hutang pada Amr 1000 dinar yang sudah jatuh tempo. Ini contohnya sekretaris kepada ketua.
Sementara Amr juga punya hutang kepada Bakar. Oh, Zaid bendahara punya hutang sama sekretaris, Zaid kepada Amr. Tapi sekretaris juga punya hutang kepada ketua, ketuanya ini Bakar. Sekretaris punya hutang sama Bakar dengan jumlah yang sama dan juga sudah jatuh tempo. Maka Amr atau sekretaris mengatakan kepada Zaid, aku pindahkan 1000 dinar yang menjadi hutangku kepadamu jadi saya pindahkan hutangmu kepadamu wahai ketua sebanyak berapa? 1000 dinar yang kemudian menjadi beban atas Bakar, yaitu menjadi beban daripada bendahara. Terus kemudian ketua mengatakan, ya aku terima. Nah, ini sudah sah daripada hawalah. Saya kira itu dulu pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.